Trump mengultimatum akan melumpuhkan Iran dengan menyerang infrastruktur dari tenggat waktu yang diberikan untuk menyepakati perjanjian baru. Untuk membahas ancaman Amerika Serikat dan tantangan Iran dalam perang ini, sudah bergabung bersama kami ada Majen TNI Purnawirawan Profesor Budi Pramono selaku Dean Atase Pertahanan Iran tahun 2009-2012. Selamat pagi Prof. Budi. Selamat pagi Mbak. Ya, Prof. Budi, perang Iran ini kita lihat memang semakin memanas dengan Amerika Serikat dan juga Israel. Terlebih setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini memberikan ultimatum terhadap Iran. Nah, dari Prof sendiri melihat ultimatum yang diberikan oleh Presiden Donald Trump kepada Iran ini seperti apa dan apakah Amerika mampu melumpuhkan Iran dalam satu malam, Prof? Terima kasih Mbak. If we are talking about airstrike, everybody knows bagaimana kepowerfulan Amerika di mata dunia. Terutama kita bicara alutsista, high technology, yang ini dipadukan dengan airstrike Amerika. Sekali lagi, everybody knows dia ada keunggulan di bidang ini. Kalau toh memang Trump mengatakan bahwa akan habis dalam satu malam, sah-sah saja. Kenapa? Karena that's part of military campaign. That's part of the bluffing strategy. Itu sudah terbiasa, itu Mas. Sudah biasa dan very ordinary dalam pertempuran peperangan seperti ini. Namun ketika Trump melakukan itu dengan sebenar-benarnya, terlepas dari waktu yang selalu diberikan, kemudian ancaman yang selalu diberikan dan selalu ditunda-tunda, kita melihat dulu bagaimana niat dia. Karena dalam rumus kita tahu bahwa threat equal with the intention plus ability. Kemampuan Amerika dalam hal ini sudah terpercaya memang, especially for the airstrike. Nah, niat dia juga sudah kita semua tahu bagaimana serangan yang terakhir di Karaj, kemudian juga pesawat dia yang melintas di superiority-nya Iran dalam hal ini dan bisa dilumpuhkan sehingga pilotnya bisa ditemukan kalau nggak salah, if I'm not mistaken, correct me if I'm wrong. Nah, ini semua adalah sebuah ancaman, tentunya ancaman yang tidak bisa kita elakkan. Namun demikian Mbak, perlu kita ketahui sesadar-sadarnya apabila ini dilakukan oleh Amerika, kemudian dia menghantam fasilitas-fasilitas yang sifatnya non-militer dan ini merupakan kejahatan perang, dampaknya adalah apabila ini yang terjadi, yang tadi diberitakan, apabila Iran melakukan airstrike terhadap pangkalan-pangkalan Amerika yang ada di Teluk. Kenapa? Karena sampai detik ini kita semua tahu dan bisa witness our bare own eyes dengan mata kepala kita sendiri bahwa memang Iran masih punya kekuatan untuk membalas. Katakanlah yang kita selama ini tahu dan sudah public known bahwa rudal Sejil yang punya jangkauan 2000 km ini kan bisa membawa hulu ledak, ya, hulu ledak yang kepresisiannya cukup bisa diandalkan. Begitu juga rudal Hadr, ini juga 2000 km, akurasi lebih tinggi dengan circular error yang luar biasa, probable banget. Nah, kemudian bagaimana dengan rudal OVY yang punya jarak 1350 km? Ini rudal jelajah permukaan untuk serangan darat dengan presisi tinggi. Dan Iran mempunyai ini. Belum lagi rudal Emad yang mempunyai jarak tembus 1700 km. Ini rudal balistik jarak menengah dengan manuver yang juga presisi. Dan kita telah membuktikan bagaimana Iran melakukan serangan-serangan balasan. Rudal Khorramshahr misalnya, dia mempunyai jarak 2000 km. Ini dapat membawa hulu ledak seberat 1800 kg dan panjangnya 13 meter, dan rudal balistik ini merupakan rudal balistik jarak menengah. Dan yang tidak kalah pentingnya bagaimana dengan rudal Shahab 3, 1300 km dengan akurasi yang presisi dengan kelengkapan hulu ledak
Dan bagaimana dengan rudal sijil? Everybody knows rudal sijil ini jangkauannya 2000 km dan bisa membawa hulu ledak high explosive. Ini adalah bukti-bukti bahwa Iran masih belum rata dengan tanah. Ya, Iran masih bisa melakukan serangan balasan, dan apabila ini dilakukan ya, ke negara-negara teluk yang dimana di sana ada pangkalan Amerika, that will be what we call it raise big problem. Why? Karena bagaimanapun juga negara-negara teluk tersebut, apabila national interest-nya tergoncang, apabila national interest-nya terusik, maka mau tidak mau, that's a must. Ya. Tidak ada pilihan lain kecuali mempertahankan diri dan akan membalas agar tidak terjadi kerusakan yang lebih fatal dan merusak national interest mereka. Nah ini Mbak yang sebetulnya menurut saya hal yang harus dikhawatirkan. Meskipun Trump dalam hal ini, kalau menurut saya dalam melakukan serangan harus juga berhati-hati. Kenapa? Karena sekarang sudah semua mata melihat bagaimana pendapat dari dalam negerinya dia, yang tentunya human being mengatakan apabila perang ini benar-benar menghancurkan tempat-tempat sipil yang tentunya ini against human being, tidak mau, ini adalah merupakan pelanggaran dan ini kejahatan perang yang tidak dikehendaki oleh kita semua. Dan ini sangat tergantung dan dalam artian sangat dekat dengan saat kapan Trump ini ada pemilu di sana, dan kita tahu sendiri bahwa faksi yang di dalamnya MAGA dan American First tentunya ini juga little bit have problem or conflict internally. Nah ini juga kan harus dipertimbangkan dalam hal ini. Oleh karena itu menurut saya ini tiap bagian baik dari pihak Amerika maupun pihak Iran harus menurunkan tensi masing-masing. Di samping mereka semua juga prioritize their dignity, ya, kebanggaan dan kehormatan mereka masing-masing. Ya Prof, jadi menurut analisa Anda, mampukah Iran menahan seluruh gempuran dari Amerika, dan bagaimana dengan ancaman serangan darat Prof? Strategi apa saja yang harus diterapkan oleh Iran? Kalau menurut saya, gempuran-gempuran yang diberikan so far, ya, yang katanya perang hanya berlaku berapa minggu dan lain sebagainya sampai berminggu-minggu sampai sekarang, that's proven gitu bahwa memang mereka menahan gempuran itu dan sampai sekarang masih eksis gitu. Ini menurut saya adalah suatu trap atau jebakan sampai sejauh mana endurance Amerika dalam hal ini. Jadi sekarang adalah sudah bukan merupakan war itself, tapi ini adalah conflict of endurance. Jadi benar-benar sampai sejauh mana ketahanan Amerika dalam hal ini. Apabila Amerika juga masih terus melakukan serangan, mau tidak mau dia akan crackdown, akan terseret dengan perang darat. Dan apabila terjadi perang darat, nah di sanalah maka keunggulan akan berpindah ke pihak yang Iran. Kenapa saya katakan demikian? Karena Iran ini alamnya, natural fortress-nya ini adalah given, sudah karunia. Seperti yang saya sampaikan selalu bahwa Iran ini adalah ibaratnya mangkok, ya, mangkok yang di dalamnya ada internal plateau, ya, ada dataran-dataran tinggi yang ada di dalamnya. Kenapa saya katakan ini sebuah mangkok? Karena kalau kita lihat di bagian utara, ya, di sana ada pegunungan Elbrus. Pegunungan Elbrus ini lerengnya bertemu dengan Caspian Sea pantainya, sehingga ada suatu hutan yang luar biasa lebatnya. Nah, lebatnya ini karena memang hujan di sana terus-terusan, dan konon kabarnya di sana juga ada sebuah ini harimau tutul yang sudah hampir punah, harimau tutul Persia, that's what we call it. Nah, apabila musuh ini menyerang dari utara, that's what we call it almost irrational, ya, almost irrational. Tidak akan mungkin menyerang dari sana. Dan kalau toh memang menyerang dari sana, Iran pun sudah siap dengan doktrin jungle warfare. Kenapa? Karena di sana hutan lebat yang ada. Dan di sana juga winter warfare juga siap. Kenapa? Karena di pegunungan Damavand, ya, itu adalah
pegunungan yang memang salju abadi. Jadi winter warfare mereka juga siap dengan doktrinnya. Apabila serangan itu katakanlah dari barat, dan apabila dari barat, maka di sana akan terbentang pegunungan Zagros, pegunungan Zagros. Nah, ini Iran juga siap dengan mountainous warfare, perang pegunungan. Nah, perang pegunungan apabila digelar dari barat, maka serangan-serangan darat, tank-tank yang menuju ke sana tidak akan bisa melewati karena terhalang secara alam. That's what we call it natural fortress. Barricade and obstacles ini memang benteng-benteng alam yang ada di sana. Apabila dia melewati sana dengan mudah, Iran akan menghabisi serangan daratnya dari choke point pegunungan tersebut. Jadi almost irrasional kalau dari barat. Sekarang kalau dari timur, katakanlah dari Baluchistan yang ada di sana, ya, beberapa orang mengatakan bahwa kemungkinan berangkat dari sana, tapi ini juga sangat irasional. Kenapa demikian? Ya. Amerika akan menghadapi berbagai musuh, baik separatis itu sendiri, baik Pakistan untuk via serangan itu, dan Iran tentunya. Baik, jadi Prof. kemungkinan yang almost possible itu adalah lewat dari selatan. Lanjut, Mbak. Ya, baik, Prof Budi, kami akan melanjutkan perbincangan mengenai serangan Amerika Serikat, Israel, dan juga Iran ini. Namun kami harus break terlebih dahulu. Usai jeda berikut, tetaplah di Breaking News TV One. Anda kembali menyaksikan Breaking News TV One, pemirsa. Kami akan melanjutkan dialog dengan Prof Budi. Prof Budi, melihat dari apa yang sudah terjadi saat ini, seperti serangan-serangan dari Amerika Serikat terhadap Iran, terlebih juga kemarin baru saja Presiden Donald Trump ini memberikan ultimatum terhadap Iran. Sebenarnya kesepakatan seperti apa yang diinginkan oleh Trump, Prof? Iya, lagi-lagi saya sampaikan, correct me if I'm wrong, ya. Kesepakatan-kesepakatan itu adalah kesepakatan-kesepakatan yang sepertinya everybody knows. Antara lain, hentikan itu nuklir Iran, kemudian hentikan produk-produk rudal yang dia inginkan, yang dia buat, termasuk hentikan bantuan-bantuan kepada proksi yang ada di Lebanon, kemudian ada di Gaza, ada di Yemen, kemudian di tempat lain yang tentunya ini adalah proksi yang dilakukan oleh Iran selama ini. Semua itu harus dihentikan, dan yang the most important thing adalah Hormuz harus dibuka. Nah, kita tahu semua bahwa keinginan-keinginan atau poin dari 15 poin dari yang Trump sampaikan, ini kan sifatnya bargaining position, baik bargaining position di dalam negeri maupun bargaining position di dalam negeri. Di luar negeri tentunya negara-negara teluk yang selama ini dilindungi oleh Amerika tentunya semakin firm bahwa Amerika akan melindungi seterusnya. Di dalam negeri tentunya ini tidak lepas dari jualan dari pemilu di dalam, sehingga semakin dalam negeri akan semakin kuat untuk mendukung Trump. Namun kesepakatan-kesepakatan dari 15 ini itu tentunya kesepakatan yang menurut pandangan Iran ini adalah kesepakatan yang akan membuat prolong the war. Perang akan berkepanjangan dan akan permanen tentunya dalam hal ini. Inilah kalau menurut saya merupakan suatu kebuntuan, di mana di satu sisi Amerika dengan maganya dia benar-benar memaksakan diri seperti itu, di sisi yang lain adalah hal yang sudah no bargaining at all dari pihak Iran. Itu semua adalah hal-hal yang menyangkut dari national interest-nya Iran yang tidak bisa diganggu-gugat, dalam artian akan tetap prioritize, ya, tentunya menutup Hormuz. Ini adalah sebenarnya bargaining position-nya Iran. Keinginan-keinginan Iran tentunya juga harus disepakati. Apabila tidak disepakati, ya tentunya keinginan dari Trump adalah hanya sebelah pihak saja, dan ini tidak akan terwujud tentunya ke depan. Akan ada deadlock tentunya. Jadi memang diplomasi two-way traffic ini sangat penting, dengan cara dari kedua belah pihak harus menurunkan intens masing-masing. Karena ancaman ini merupakan gabungan dari intens dan ability. Apabila intensnya masih tetap tinggi disertai dengan ability yang cukup tinggi,
maka ancaman ini akan menjadi real threat, bukan hanya potential threat, akan menjadi benar-benar ancaman yang terjadi, terutama dengan kekuatan airstrike Amerika. Saya kira itu, Mbak. Ya, Prof, ini jika kita lihat bahwa Iran sendiri dan juga Qatar membahas eskalasi konflik, apakah nantinya akan ada kemungkinan terciptanya solusi diplomatik, Prof? Ya, kalau kita bicara solusi diplomatik, itu kan tentunya sekali lagi inilah cara-cara diplomasi yang memang bargaining position itu berada di sana. Qatar katakanlah dia akan menjembatani, tapi dalam hal ini Qatar pun kan perlu trust dalam artian tidak diganggu national interest-nya. Tapi kalau national interest-nya diganggu, bagaimana dia harus bergerak untuk memitigasi ini semua, ataupun negara-negara lain, katakanlah Pakistan, Mesir, Turki, dan lain sebagainya. Tapi ini the point is Qatar. Jadi Qatar pun, to my perception, correct me if I'm wrong, dia juga akan menuntut apabila sudah memang benar-benar tidak ada serangan Iran dengan pangkalan-pangkalan yang berada di sana, situasi semakin reda, maka di sanalah diplomasi two-way traffic akan dilakukan. Tapi kalau memang tetap keamanan Qatar tidak bisa dijamin, ya tentunya Qatar hands up dalam memitigasi atau memediasi Amerika dengan Iran tentunya, Mbak. Itu kalau menurut saya. Ya, Prof, di sisi lain juga dari kapal induk Prancis sendiri ini meninggalkan pangkalan NATO di Yunani. Nah, kalau dari Prof sendiri melihatnya seperti apa, Prof? Oh iya, ya memang begitulah, Mbak, military campaign. Apalagi saat sekarang ini ditambah hal-hal yang sifatnya udah hoax di mana-mana di era post-truth dan lain sebagainya. Ini kan sesuatu fakta. Nah, fakta ini kan harus benar-benar diyakinkan sampai sejauh mana A1-nya. Nah, kapal tersebut dalam rangka apa? Apakah itu memang dalam rangka empower atau emphasize dengan katakanlah Europe, ataukah memang that's usual patrol gitu. Nah, ini kan harus diyakinkan banget sehingga kita bisa menganalisa apa ini gerakan Perancis dalam hal ini, apakah dia memang benar-benar in the middle, in the process, atau for the sake of the keamanan NATO atau Europe, atau katakanlah teman-teman dia, sekutu-sekutunya dia, ataukah ini memang usual patrol. Kita tidak tahu karena saya masih belum dapat informasi yang A1, apakah dia hanya mengisi fuel kemudian melanjutkan continue edge patrol, kita nggak tahu. Tapi for sure bahwa hal-hal yang seperti ini memang di dalam military campaign itu biasa dirilis karena there is many option, many perspective will be come up. Jadi akan banyak analisa-analisa yang akan keluar dengan kegiatan-kegiatan yang cukup represent bagaimana ini military activity yang benar-benar terjadi sebenarnya. Itu menurut saya, Mbak. Oke, baik. Terima kasih banyak Prof Budi atas waktu dan juga dialog ya di Breaking News TV One. Terima kasih banyak, Prof. Selamat pagi. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih, Mbak.